Halo adik-adik, ketemu lagi di channel Bioeduka. Di video ini kita akan membahas mengenai soal UTBK Biologi. Jumlah soal yang akan kita bahas pada video ini sebanyak 2 soal ya. Oke, langsung saja ke soal yang pertama. Kita baca dulu soalnya. Seorang pasien memeriksakan dirinya ke dokter dengan gejala sakit kepala dan pusing. Setelah diperiksa, ternyata kadar eritrosit di dalam darahnya sebesar 5,9 juta sel per mili. Hal tersebut menyebabkan darah mengental sehingga memperlambat aliran darah. Dokter mengatakan jika hal tersebut tidak ditangani, maka akan menyebabkan penggumpalan darah sehingga terjadi kematian jaringan. Berdasarkan deskripsi tersebut, penyakit yang diderita pasien adalah A. Thalassemia, B. Hemofilia, C. Arteriosklerosis, D. Polisitemia, dan E. Aterosklerosis. Sebelum menjawab soal ini, kita perlu mencari dulu atau menemukan dulu keyword dari soalnya. Oke, di dalam soal ini dikatakan bahwa kadar eritrosit pasien sebesar 5,9 juta sel per mili. Perlu kita ketahui bahwa kadar eritrosit normal pada manusia adalah 4-5 juta sel per mili. Nah, karena jumlah eritrosit pada pasien ini melebihi kadar normal, maka otomatis akan menyebabkan struktur darahnya akan mengental. Nah, kelebihan kadar eritrosit pada darah ini disebut dengan penyakit polisitemia. Nah, polisitemia sendiri adalah penyakit pada sistem sirkulasi yang disebabkan oleh kelebihan produksi eritrosit di dalam darah. Kadar eritrosit normal pada manusia berkisar antara 4-5 juta sel per mili. Jika pasien memiliki kadar eritrosit melebihi kadar normal, maka darah akan mengental sehingga aliran darah menjadi lambat. Jika dibiarkan, akan terbentuk gumpalan di dalam pembuluh darah yang akan mengakibatkan kematian jaringan. Gejala umum yang sering terlihat pada pasien adalah sakit kepala dan pusing. Oke, jadi sebelum kita menganalisa atau mengerjakan soal mengenai penyakit-penyakit seperti ini, sebaiknya kita menemukan dulu keyword dari soalnya. Setelah kita berhasil menemukan keyword dari soal, maka selanjutnya kita menganalisis kira-kira penyakit apa yang tepat. Kayak begitu ya caranya untuk menjawab soal mengenai kelainan-kelainan pada manusia. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 2. Soal nomor 2 mengenai soal hubungan antara pernyataan dan alasan. Soal pernyataannya, difusi oksigen dapat terjadi pada alveolus karena adanya perbedaan tekanan parsial antara udara dan darah di dalam alveolus. Sebab, hemoglobin akan melepaskan ion hidrogen agar dapat berikatan dengan oksigen membentuk HbO3 dan selanjutnya akan berdifusi di dalam alveolus. Pada proses respirasi atau pernapasan, pertukaran oksigen dengan karbon dioksida di dalam alveolus terjadi secara difusi. Difusi oksigen dapat terjadi pada alveolus karena adanya perbedaan tekanan parsial antara udara dan darah di dalam alveolus. Oksigen yang kita hirup berasal dari udara bebas, di mana tekanan parsialnya lebih tinggi dibandingkan tekanan parsial yang ada di dalam darah. Nah, karena tekanan parsial oksigen yang ada di udara ini lebih tinggi, maka oksigen yang berasal dari udara luar bisa masuk atau bisa berdifusi ke dalam alveolus. Selanjutnya, oksigen yang telah masuk ke dalam alveolus ini akan berikatan dengan hemoglobin. Lalu, bagaimana caranya agar hemoglobin ini bisa berikatan dengan oksigen? Caranya ialah dengan cara melepaskan ion hidrogen yang terdapat di dalam hemoglobin. Setelah hemoglobin ini melepaskan ion hidrogen, ia akan berikatan dengan oksigen membentuk HbO2. Dan selanjutnya akan masuk ke dalam alveolus. Jadi senyawa yang terbentuk antara hemoglobin dan oksigen itu adalah HbO2, bukan HbO3. Sedangkan yang tertera di dalam soal
adalah senyawa HBO3 bukan HBO2, maka alasan pada soal adalah salah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pernyataan pada soal tersebut adalah benar, sedangkan bagian alasannya adalah salah. Jadi opsi jawaban yang tepat adalah opsi C. Demikian tadi pembahasan soal-soal UTBK Biologi. Semoga penjelasan yang kakak berikan bisa bermanfaat dan dapat dipahami dengan baik oleh adik-adik. Sampai ketemu pada video yang selanjutnya.